Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, untuk materi pertama di semester 2 ini, untuk matematika, kita ada judulnya Bangun Ruang Sisi Lengkung. Ya, nah ya. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini yang kita pelajari ada 3, yaitu apa nih, lihat gambarnya? Nah, betul, ada tabung. Kemudian ini apa? Iya, betul, kerucut. Dan yang ini? Iya, lingkaran. Jadi, yang kita pelajari untuk bab ini yaitu ada tabung, kerucut, dan bola. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kalian diberi kecerdasan dan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, nak. Untuk bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola, ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira benda-benda apa sih yang bisa kalian sebutkan yang ada mirip berbentuk tabung, kerucut, sama bola? Coba. Nah, iya betul. Es krim berbentuk apa? Kerucut. Kemudian kaleng biskuit, globe ya berbentuk seperti bola, dan banyak macamnya. Nah, karena benda-benda ini itu sangat sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita wajib nih mempelajarinya ya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Oke anak-anak, siap disimak? Baik. Nah, ini tabung. Sebelum kita membahas, kita harus paham dulu apa definisi atau pengertian dari tabung. Nah, silakan kalian amati, ini gambar tabung. Nah, bangun tersebut dibatasi oleh 2 sisi yang sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran. Lihat, alas bawah berbentuk lingkaran dan kemudian yang atas juga berbentuk lingkaran. Dan dia kongruen. Kongruen itu artinya bentuk dan ukurannya sama. Nah, serta sisi lengkung, daerah yang tidak diarsir. Nih, nah, sisi lengkungnya yang ini. Tuh, ya. Nah, bangun ruang seperti ini dinamakan tabung. Jadi, kita buat kesimpulan ya, tabung itu apa? Nah, pengertian dari tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang tiga. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar tabung ini ya. Nah, tabung ini memiliki 3 sisi. Yang mana saja? Yang pertama yaitu bagian atas 1, kemudian bagian alas 2. Nah, yang ketiga adalah bagian sisi lengkung yang ini. Nah, ini namanya bagian selimut. Nah, jika tabung tersebut kita belah, maka kita akan mendapatkan jaring-jaring tabung, ya, seperti ini. Nah, tabung ini kita belah di bagian selimutnya, maka kita akan mendapatkan jari-jari tabung, ya. Nah, ini bagian atasnya lingkaran, kemudian yang ini bagiannya berbentuk lingkaran juga. Nah, ternyata selimut tabung ketika kita belah, dia akan membentuk persegi panjang. Oke, bisa dipahami, nak? Nah,
Dari jari-jari tabung ini, jaring-jaring tabung ini, kita bisa menentukan luas permukaan tabung seperti apa dengan menjumlahkan luas semua sisi tabung seperti di gambar. Nah, kita lihat atas tabung berbentuk apa, Nak? Betul sekali, berbentuk lingkaran. Alas tabung berbentuk apa? Iya, benar, lingkaran. Coba kalian perhatikan lingkaran yang atas dengan yang bawah, apakah sama besar dan bentuknya? Iya, betul. Masih ingatkah kalian dengan luas lingkaran? Iya, luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Ya, luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Berarti ketika dia ada dua lingkaran, kita tinggal kalikan 2. Berarti 2 kali pi kali R kuadrat. Nah, untuk menentukan luas dari persegi panjang ini, kalian perhatikan yang Ibu beri pointer ini. Kalau kita lihat bentuk ini, berarti panjang lingkaran ini akan sama dengan keliling lingkaran. Lebar persegi panjang ini sama dengan tinggi tabung. Bagaimana luasnya? Mari kita simak. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa bagian alas tabung berbentuk lingkaran tadi. Luas lingkaran pi R kuadrat. Ketika 2, maka 2 pi R kuadrat. Ya, nah sekarang kita akan menghitung selimut tabung yang tadi berbentuk persegi. Ya, luas persegi, nah adalah keliling lingkaran kali tinggi tabungnya. Ya, karena adalah ini keliling lingkarannya sebagai panjangnya, kemudian ini lebarnya adalah sama juga dengan tinggi tabung. Maka luasnya 2 pi R kuadrat, 2 pi R kali. Maka kita dapat luas permukaan tabung karena tadi alas dan atasnya berbentuk lingkaran, ya. Maka 2 kali luas lingkaran. Kemudian ditambah tadi luas persegi panjangnya sama juga namanya luas selimut. Nah, maka luas lingkaran 2 pi R kuadrat, luas selimutnya tadi 2 pi R. Maka anak-anak, luas permukaan tabung yaitu ini. 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 pi R. Ketika ditanya luas selimut saja, maka kita gunakan rumus 2 pi RT. Bisa dipahami? Baik, untuk lebih memahaminya nanti kita akan bahas contoh soal ya nak ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ketika disederhanakan maka akan dapatkan rumus 2 pi R dikali dalam kurung R plus T. Oke, kita berlanjut. Ketika tadi volume tabung, luas permukaan tabung, ya, luas permukaan kalian ingat itu artinya kita mencari luas luar tabung, ya, luar tabung yang menutupi tabung tersebut. Nah, jika kita disuruh menghitung volume, maka kita menghitung isinya atau dalamnya tabung. Ini harus dibedakan ya nak ya. Ketika kita mencari volume tabung, kita mencari isi atau dalam volume tabung. Nah,
Karena tabung merupakan prisma, maka volume tabung yaitu luas alas kali tinggi tabung. Ya, coba kalian ingat-ingat. Tadi alas tabung berbentuk apa? Betul sekali, berbentuk lingkaran. Maka di sini kita akan menghitung luas lingkaran. Ya, luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Maka tinggi tabungnya T. Jadi volume tabung adalah pi R kuadrat kali. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Nah, jika kalian masih penasaran pembuktian dari volume tabung ini, ya, apakah tabung itu merupakan prisma? Coba kita cek ya dengan melakukan percobaan berikut. Nah, kita gambar tabung. Nah, kemudian tabungnya kita bagi menjadi 12 bagian yang sama besar. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Bisa dipahami? Oke, nah kita lanjut ya. Kemudian potongan-potongan tadi kita susun memanjang. Nah, maka kita akan menemukan bentuk seperti ini. Nah, ternyata ini seperti berbentuk di mana lebar balok merupakan sama dengan jari-jari tabung, kemudian panjang balok itu sama juga keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran tapi ini setengah lingkaran, kemudian ini setengah lingkarannya lagi di satu lingkaran. Nah, susunan seperti ini kita lihat, maka akan membentuk bangunan balok. Nah, balok itu merupakan prisma. Ya. Sehingga volume tabung akan sama dengan volume prisma. Nah, nanti akan menghasilkan dikali R kali pi R kuadrat. Bisa dipahami, Nak? Baik, Nak, kita langsung ke soal ya, supaya kalian lebih mudah memahami tentang luas permukaan dan ya. Nah, soal sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Luas permukaannya adalah, supaya kalian lebih mudah memahami apa yang dimaksud dari soal, kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dari soal diketahui diameternya 20 cm. Maka ya kita dapat menarik kesimpulan bahwa berarti jari-jarinya berapa? Betul sekali, 10 cm. Nah, tinggi tabungnya 30 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Seperti yang sudah tadi kita bahas, luas permukaan rumusnya adalah 2 kali luas lingkaran, nah, pi R kuadrat ditambah luas selimutnya, yaitu 2 pi R. Lalu setelah rumusnya kita sudah tahu, maka kita tinggal masukkan angkanya. Nah, ini 2 ya, kemudian pi. Pi ini seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, itu tergantung dari jari-jarinya, Nak. Ketika jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya kita bisa gunakan 22/7. Ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita bisa gunakan 3,11. 22/7 dan 3,11 nilainya sama.
Cuma yang membedakan kita lebih mudah menghitungnya ketika jari-jarinya kita lihat karakteristik jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya 10, bukan kelipatan 7. Maka kita pakai nilai pi-nya 3, kemudian R, 10 cm, R kuadrat, berarti kali jari-jari lagi 10 cm. Ditambah 2 kali 3,11 kali, nah jari-jarinya juga 10 dan kemudian tingginya 3. Seperti apa menghitung bilangan yang ada koma? Nah, ini mudah sekali. Nah, kita hitung dulu bilangan yang tidak ada komanya. 10 kali 10. Berapa? Nah, 100. Berarti ada 2 angka 0 di belakang. Nah, kita punya ada angka koma, ini ada 2 angka di belakang koma, maka akan saling menghabisi ya. Jadi 2 angka 0 akan habis dengan 2 angka di belakang. Jadi kita tinggal menghitung 2 kali 314, hasilnya 620. Ini juga sama nak, 2 angka 0 akan habis dengan 2 angka koma. Jadi kita tinggal hitung 2 kali 314 dikali 1 kali 3 itu 3. 2 kali 314 dikali. Hasilnya 1884. Maka kita jumlahkan 620 tambah 1880. Hasilnya 2502. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal 2. Kita lihat. Nah, tabung di samping mempunyai jari-jari 10. Sama ya jari-jarinya dan tingginya 15. Kan volumenya. Kita tulis dulu. Nah, jari-jarinya 10, kemudian tingginya 15. Kita akan menghitung volume. Volume tabung tadi rumusnya Pi kali R kuadrat. Berarti 3,14 kali 10 kali 10 kali 15. Nah, jari-jarinya 10 cm kali 10 cm kali 15 cm. Ada berapa kali sentimeternya nih? 1, 2, 3. Maka hasil akhirnya adalah sentimeter kubik. Ini juga sama nak cara menghitungnya. Ada 2 angka 0 di belakang, maka akan saling menghabiskan dengan 2 angka di belakang. Jadi kita tinggal menghitung 314 kali 1 kali 1 kali 5. Ya, 4700. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita dulu mengenai pelajaran mengenai tabung. Untuk selanjutnya, kita akan membahas volume kerucut. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.